diskusi bersama. Semoga dengan kegiatan ini nanti bisa menghasilkan yang baik, menghasilkan yang positif, bisa berguna untuk kemajuan kualitas pendidikan di SD Negeri Penyarang nomor 1 ini. Dan sekali lagi kepada nanti Mbak Sona selaku calon guru penggerak, sekali lagi kami wanti-wanti tetap semangat dan selalu kerjasama dengan semua komponen baik siswa, guru, dan semua warga sekolah yang ada di SD Penyarang 01 ini. Semoga sukses dan kedepannya bisa berguna untuk SD Negeri Penyarang 01. Demikian, segala salah mohon maaf. Akhir kali tidak sampai walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Siti yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Untuk acara yang berikutnya yaitu diskusi yang nanti akan dipimpin oleh moderator pada sebelum Bu Siti Nurjana, Pak Budi dan Pak Ibu. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Nurharyani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Penyarang 01. Yang saya hormati Ibu Dona Mawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, serta Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di SD Penyarang 01 ini. Syukur dan alhamdulillah untuk yang kedua kalinya saya bisa bersilaturahmi kembali di SD Penyarang 02 ini dalam nomor 1 buang. Karena ini baru pertama saya dapat 01 gitu, dari kemarin 02. Mohon maaf. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali di SD Penyarang 01 ini yang dua kali. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan saatnya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Cimanggu. Walaupun terdengar Cimanggu dekat, tapi saya Cimanggunya paling ujung. Ya. Jadi ya Cilacap paling barat lah. Sudah. Jadi saya aslinya Sunda. Saya di sini adalah pengajar praktik guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7. Kami di bawah BBGP Jawa Tengah. Jadi tugas saya adalah setiap bulan harus memonitoring calon guru penggerak di sekolahnya. Jadi mohon maaf jika nanti setiap bulan mungkin saya sering kesini Bu. Saya sering kesini, saya melihat perkembangan Bu Tona karena tugas saya adalah menilai di lapangan. Ya, jadi menilai calon guru penggerak di lapangan, mendampingi sampai nanti lulus menjadi benar-benar guru penggerak. Jadi itu Bapak Ibu sekedar pengalaman dari saya. Waktu langsung saja diskusi ya. Tapi sebelumnya saya punya pantun dulu. Mari bernyanyi, mari berbeda. Jangan lupa memakai selendang. Selamat pagi SD Negeri 1 Penyarang, hadir di sini sangat menyenangkan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan dukungan kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Penyarang 01 ini. Jadi, adapun tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi di sini bukan berarti kita membuat visi baru ataupun merubah visi yang sudah ada. Di sini kita hanya akan berdiskusi dan merefleksikan bersama. Kira-kira dari visi yang sudah ada itu yang sudah baik
apa, dipertahankan. Kira-kira yang belum jalan apa. Nah, mari ke depannya kita refleksikan dan kita pikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi lebih mengarah program-program apa sih yang sebenarnya belum jalan dilakukan, yang sejalan dengan visi sekolah. Karena kalau untuk merubah visi sekolah yang sudah ada, mungkin itu tidak semudah itu dan waktunya cepat ya, perlu analisis semua, prosesnya juga lama. Ya mungkin itu nanti setelah kita diskusi, barangkali nanti ada yang perlu ditambahkan ya, kayaknya ada yang tidak perlu, mungkin nanti bisa diperbaiki di tahun ajaran baru. Nah, selama mengikuti program guru penggerak ini, ada serangkaian proses yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak termasuk kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini adalah salah satu proses yang harus dilalui oleh calon guru penggerak, yaitu memimpin diskusi. Diskusi ini visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi Bu Tona ini sudah belajar bagaimana membuat visinya sebagai pendidik. Nah, nanti akan dipaparkan visinya seperti apa, apakah sudah sejalan dengan visi sekolah. Nanti kita akan diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu sepenuhnya saya serahkan kepada calon guru penggerak Bu Tona. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Siti Nurharyani SPDMPD, Kepala Sekolah SD Negeri Penyerang 1. Yang saya hormati Ibu Siti Nurjana selaku pengajar primatik calon guru angkatan 7. Yang saya hormati pula Ibu Guru hebat dari Negeri Penyerang 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk membahas diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Penyerang 1 dalam serangkaian acara dari calon guru penggerak angkatan 7. Dari saya yang pertama, pastilah saya merasa berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang bersedia untuk meluangkan waktunya, juga dengan teman-teman yang bersedia untuk mengikuti kegiatan ini bersama-sama di hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari BPKB Provinsi Jawa Tengah. BPKB Provinsi Jawa Tengah, mohon maaf. Ya. Dan kali ini karena acara kita adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, maka kita akan mengkaji kembali visi dari sekolah kita sesuai apa tidak dengan apa yang kita inginkan terjadi di sekolah kita. Boleh slide-nya? Ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya visi dan misi. Visi itu adalah impiannya kita, impian yang akan dicapai, yang kita inginkan, suasana yang kita inginkan akan dicapai, atau dengan kata lain adalah sesuatu yang kita impikan, yang kita inginkan terjadi di sekolah kita. Next, Mbak. Ya, karena pembelajaran sekarang adalah pembelajaran dengan paradigma baru, maka sehingga kebutuhan dengan visi ini itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan mengkaji visi ini sesuai apa tidak dengan prinsipnya pembelajaran, yaitu berpihak kepada murid. Next.
Ya, profil belajar Pancasila yang kita tahu ada beberapa yang ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi di dalam visi sekolah itu kita berharap bahwa visi itu mewakili tujuan kita untuk mencapai profil belajar Pancasila tersebut. Next, ya visi tadi adalah kita membayangkan sebuah lukisan lengkap dengan sebuah kanvas yang masih kosong. Jadi kita bayangkan bahwa kita mau membuat lukisan di sebuah kertas atau di sebuah kanvas, tapi kanvasnya itu belum pikiran kita. Jadi masih kosong. Kalau kita mau melukiskan, berarti kan harus ada yang dipikirkan. Ini impiannya seperti apa? Mau yang dilukis mau seperti apa? Di situ saya sudah membagikan beberapa pertanyaan pemantik ya Pak Bu ya. Coba next. Ya, visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Pengembangan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan akan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kita ada tujuannya, arah dan tujuannya adalah visi misi tersebut. Next, yang Bapak Ibu sudah saya bagikan beberapa lembar. Di situ lembarnya ada pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira suasana seperti apa yang Bapak Ibu inginkan ada di sekolah kita? Coba itu yang pertanyaan pertama, silahkan diisi Pak Bu. Ya, menurut Ibu kepala sekolah dulu, kira-kira Ibu memimpikan sekolah kita itu seperti apa? Terima kasih. Menurut saya itu sekolah yang saya inginkan, saya selaku yang dituakan di sekolahan, tentunya sekolah yang pertama yang nyaman, suasana yang nyaman untuk semua warga sekolah, baik gurunya, siswanya, maupun warga sekolah yang lain. Karena apa? Dengan suasana yang nyaman itu kita untuk menyampaikan materi, untuk belajar terhubung, untuk apa itu enak. Selain nyaman juga yang kondusif. Jadi kita dengan teman sejawat, kita dengan wali murid, kita dengan siswa itu mempunyai hubungan yang erat, ikatan batin yang kuat, yang kondusif, sehingga untuk berembuk segala sesuatu itu enak. Dan tentunya kita akan betah untuk bekerja di sekolah dan akan menghasilkan hasil yang sesuai yang bisa kita harapkan, aman, nyaman, dan membuat suasana yang betah di sekolah. Begitu. Terima kasih. Menurut Ibu Kepala Sekolah adalah suasana yang nyaman dan kondusif agar kita betah di sekolah, baik itu betah sebagai guru, sebagai kepala sekolah ataupun sebagai siswanya. Begitu Ibu ya? Ya, menurut Bu Guru. Ya, menurut saya itu untuk nambahin sekolah. memimpikan sekolahan yang kepengen sekolahan yang kayak apa pengennya gitu. Ya, yang Paikem yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan sama Paikem gitu. Jadi anaknya senang, gurunya juga semangat gitu. Jadi begitu. Sekolah yang menyenangkan. Ya, menurut Bu. Nah ini Menurut saya kita memimpikan sekolah yang anak-anaknya bisa berpikir kritis, mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman, serta berbudi pekerti yang baik.
Ya, Abdul. Ya, pada dasarnya untuk pembimbingan sekolah yang diinginkan tadi sudah disampaikan. Kalau menurut saya sekolah yang menyenangkan itu ya di mana baik siswa, guru dan warga sekolah yang lain itu betah berada di sekolah ini. Dan itu bisa ditunjang oleh banyak faktor, terutama dari sarana-sarananya, dari kekeluargaan bapak ibu gurunya, dari ya tadi yang disampaikan kenyamanan dan kondisi. Kalau menurut saya seperti itu yang membuat warga sekolahnya itu bisa betah di sekolah. Terima kasih. Bu Sulan, kepengen sekolah yang seperti apa? Mimpinya pengen sekolahnya itu seperti apa? Sekolahnya yang nyaman, sama seperti guru yang lain. Sekolahnya yang nyaman, yang enak, ketika untuk belajar bersamaan. Oke, intinya kita menginginkan kepengen bahwa kita memiliki sekolahan yang nyaman, yang kondusif, yang menyenangkan, dan anak-anaknya berprestasi, begitu ya Bu ya? Anaknya mulia. Baik, next. Pinter ya. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya saja, oke? Ya. Next, Bu. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, ini kegiatan di sekolah kita pasti banyak kali kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Apa sih tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut? Yang utama adalah bagaimana menurut kita kalau kita melakukan kegiatan itu yang diutamakan apanya, Bu? Mengutamakan pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakternya ya. Ya, pendidikan karakternya baik. Ya, mewakili next. Langsung ke visi-misinya aja nggak apa-apa. Ya, nah ini yang atasnya. Coba kita kaji di situ, kita lihat bahwa visi dari SD Negeri Penyarang 1 adalah unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, berlandaskan iman dan takwa yang berwawasan lingkungan. Ya, sebenarnya nanti dulu Pak. Ini tidak kita langsung ubah ya Pak Bu, tetapi kita mau menjabarkan satu-satu unggul dalam mutu yang kita inginkan itu yang seperti apa gitu ya. Terus santun dalam perilaku itu bisa kita wujudkan dengan bagaimana, dan berlandaskan iman dan takwa. Ya, religi, berkarakter yang berwawasan lingkungan. Oke, ini unggul dalam mutu. Nah, menurut Ibu Kepala Sekolah, mutu kita itu sudah bagus apa belum, Pak Bu? Menurut saya sendiri ya, untuk mutu pendidikan dari Penyarang 01 ini ya belum sesuai harapan. Belum sesuai harapan karena apa? Kita baru tengah-tengah, tidak terlalu ketinggalan, tapi juga belum bisa menonjol, khususnya di tingkat di desa Penyarang dan di tingkat kecamatan Sidarijaya. Tapi ya itu akan bisa kita capai apabila kita lebih semangat lagi untuk menggodok anak-anak kita lebih banyak lagi. Gitu. Baik, unggul dalam mutunya masih di tengah-tengah gitu, masih di tengah-tengah. Nah, kira-kira mutu apa yang bisa kita banggakan dari sekolah kita? Coba Bu Guru Dwi, nanti Bu. Kita bangga di sekolah kita itu karena bagaimana? Jadi ada prestasi yang pasti kita banggakan ada di sekolah kita. Ya, yang terbaru ini ya, kita bisa mewakili kawasan untuk
tim putri estafet tingkat kabupaten. Itu salah satu prestasi yang luar biasa. Nah, yang terbaru adalah prestasinya kita juara 1 prestasi ada tim putri tingkat kecamatan dan insya Allah akan mewakili di tingkat kabupaten ya Bu ya. Nah, terus itu pasti banyak termasuk yang nilai-nilai ujian ya. Ya, tidak kalah dengan yang di bawah. Mudah-mudahan tahun ini juga tetap bagus dan saya berharap malah lebih bagus lagi. Ya, terus unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Santun yang dimaksud santunnya yang bagaimana Bu? Kepengennya santunnya itu yang seperti apa? Yang diharapkan guru anak santun itu bisa hormat, bisa menerapkan di mana dia dalam berperilaku, apa memakai misalnya memakai baju, apa lewat orang tua yang lebih tua bagaimana, yang lebih muda bagaimana. Untuk orang yang lebih tua kita semua mati dan yang lebih muda harus menyayangi. Itu yang diharapkan anak-anak itu harus bisa menerapkannya di situ, harus santun. Jadi karakternya kepengen yang santun itu yang bisa menghormati yang lebih tua dan bisa menyayangi yang lebih muda. Oke, ini yang berlandaskan iman dan takwa, artinya berkaitan dengan agama ya, berkaitan dengan agama. Dan ini nanti kita bahas juga apa sih yang sudah kita lakukan agar iman dan takwa ini bisa dilandaskan dalam visi kita. Karena kebetulan guru agamanya sedang ada kegiatan, jadi nanti kita bahasnya bareng-bareng sesama guru kelas ya. Terus berwawasan lingkungan ini juga mungkin karena sekolah kita ini lingkungannya sangat luas kemudian sangat luas, jadi di visi ini kepengennya apa yang dilakukan itu tetap mengacu kepada wawasan lingkungan. Nah, syarat-syarat visi yang kita ketahui yang pertama adalah singkat, padat, mudah diingat, mudah dipahami dan pastinya komprehensif. Kalau menurut Bapak Ibu, kita perlu kalau unggul dalam mutu itu hanya sebagai prestasinya atau perilakunya, Sudah atau keseluruhan, yang lainnya. sudah keseluruhan yang diharapkan. Ya, report Pak. Ini namanya unggul ya berarti. Kalau menurut saya nih, yang maksudnya dari setiap pertanyaan ini saya unggul dalam mutu. Kalau hanya unggul dalam mutu yang bisa mencakup semuanya. Karena di sini mutu yang saya pendapat saya mutu itu hanya prestasi. Sekarang apalagi untuk kurikulum yang sekarang kan lebih dinamakan dengan karakter juga. Kalau hanya unggul dalam mutu berarti hanya berprestasi, tapi belum tentu karakternya itu bagus. Makanya kita tambahkan di situ ada satu dan berlandaskan iman dan takwa. Iman dan takwa itu hubungannya kita dengan Tuhan, kita dengan Sang Pencipta. Kalau semuanya itu bisa dijadikan satu, ya, mutunya juga tidak berprestasi, tapi karakternya juga kita dapat. Karena itu sebagai bekal anak nanti masuk ke kehidupannya. Anak itu masuk ke masa-masa anak itu kan masa-masa pembelajaran dan masa-masa mencari jati diri. Dari situ, jadi kita tidak hanya memasukkan bentuk. Kalau menurut saya putri itu hanya sebatas di prestasi, baik prestasi akademik ataupun non akademik. Makanya harus dibarengi dengan santun dan perilaku yang dilandaskan iman dan takwa. Santun saja kalau tidak dilandasi dengan iman dan takwa yaitu sama saja. Makanya di sini kita terapkan ketika
mengarahkan anak untuk sholat bersama seperti itu dan membiasakan untuk salah. Ya alhamdulillah ketika secara tidak langsung kita bertemu dengan gurunya itu pasti memberikan salam. Itu termasuk visi kita yang sebagian kecil yang bisa kita wujudkan, yang bisa terwujud dari visi santun dan perilaku yang kita rasakan. Terima kasih. Baik, dari sini kita tahu bahwa ada beberapa yang sudah kita lakukan dalam mewujudkan visi dan misi ya Bu ya. Dalam untuk kita berusaha untuk bisa terus berprestasi, baik itu secara akademik maupun non akademik, dan santun dalam perilaku kita wujudkan dengan kebiasaan 6S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan saling. Ya, biasanya anak-anak juga membiasakan ketemu sama pak gurunya itu saling dulu, menyapa dengan senyuman. Ya, itu sudah dibiasakan di sekolah kita. Dan berdasarkan iman dan takwa religius itu memang di sekolah kami ada kegiatan pembiasaan Asmaul Husna setiap hari Rabu dan hari Jumat di depan, dan saat guru agama masuk dalam kelas itu Asmaul Husna. Dan untuk sholat duhur berjamaah juga sudah kita lakukan. Hanya kira-kira untuk mewujudkan keimanan ini ada usul nggak Pak Bu? Mungkin ada kebiasaan baru yang mau diwujudkan? Terima kasih. Sebenarnya dari awal sudah kita sampaikan ke semua guru kelas pagi hari itu sebelum belajar diawali dengan doa. Kemudian setelah baca doa itu kita harapkan itu menghafal surat-surat pendek lah, satu hari satu surat lah, tapi ini belakangan ini macet, saya tidak pernah mendengar anak hafal surat-surat itu. Nanti tidak pernah ya. Dari dulu sudah program seperti itu, tapi kita saling menyata lah, nanti kita menghafal surat-surat pendek. Kemudian setiap awal dan akhir kita selalu diawali dengan membaca doa. Gitu. Mungkin usul ada Pak Bu, kebetulan kita punya ruang kosong ya. Kita kebetulan punya ruang kosong, mungkin mau diusulkan Pak Bu. Jadi kalau dari saya, kalau saya mengusulkan bukan hanya di iman dan takwa, tapi ya segala aspek yang ada di sini, terutama ya untuk emang kalau untuk unggul dalam itu dan semuanya itu yang terkait dengan visi itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Tapi kita mulai dari kita sendiri, dari semuanya itu kita paksa. Dalam artian apa? Contoh, kayak membuang sampah di tempat sampah. Mungkin anak yang belum pernah diajari seperti itu, ya kita tetap paksa. Kenapa harus paksa? Dalam artian paksa itu nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu lama-lama juga akan menjadi karakter. Karena di sini itu ya seperti itu. Ya, awalnya kita paksa. Dalam artian paksa, buang sampah harus di tempat sampah, buang sampah di tempat sampah. Ada melihat buang sampah sembarangan, ambil buang sampah. Itu dalam artian paksaan itu paksaan yang baik, bukan paksaan yang tidak mendidik. Kita paksa dalam arti paksa yang mendidik. Nanti ya di segala aspek, baik itu di ya kalau mau berdoa menghafal itu tuh harus harus selalunya konsisten karena kita akan membentuk sebuah karakter itu akan terbentuk bila kita sudah terbiasa ya tadi memang berawal dari paksaan, yang kedua nanti lama-lama menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah ya contohnya saja sekarang dulu kita paksa setiap kali bertemu kita salaman dengan Pak Guru. Awalnya kita paksa, tapi lama-lama sudah kebiasaan. Sekarang kalau kita suruh, kita datang karena kita datang ke yang ini. Itu yang berawal dari paksaan. Ya dalam artian paksaan yang mendidik. Ya di sini ya untuk semua aspeknya yang saya harapkan bisa seperti itu. Awalnya kita tekan, seperti itu, nanti lama-lama menjadi kebiasaan dan lama-lama menjadi sebuah
sudah sampai ke berwawasan lingkungan ya Pak ya. Ya, jadi untuk yang berlandaskan iman dan takwa, tadi ada kebiasaan yang sudah dilakukan adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kebiasaan untuk pembelajaran surat pendek, menghafal surat pendek minimal 1 setiap harinya. Tapi kalau tidak hafal ya diulangi setiap harinya. Kalau di tempat saya kebetulan saya menerapkan di kelas 6 itu setiap hari baca 3 surat, tapi kan belum, karena hanya membaca mereka belum hafal. Jadi saat itu sudah selesai balik lagi dan biasanya buat saya cikalan. Kalau di sini namanya cikalan ya, kalau saya tidak tahu di tempat yang lain. Tapi biasanya siapa yang bisa membaca surat A begitu boleh pulang gitu. Itu memang ada hafalan tersembunyi. Ibaratnya kita pengen mereka menghafal tapi tidak menekankan harus hafal. Dan mau tidak mau mereka menghafal sendiri. Kalau mau pulang ya harus hafal, kalau nggak mau pulang ya udah balik lagi gitu. Ya itu memang benar kata Pak Guru tadi, Pak Pria, kita paksa dulu baru menjadi kebiasaan dan itu mendarah daging menjadi sebuah karakter. Dan untuk ini karena kebetulan mungkin Bapak Ibu belum ada yang usul, saya usul Bu. Jadi itu ada, kita punya ruang kosong, kebetulan kita tidak mempunyai musola. Kepengennya daripada anak-anak pergi ke musola situ juga lebih dekat. Yang pertama lebih dekat ke ruangannya kita. Yang kedua juga anak lebih kondusif sepertinya kalau diawasi. Karena kalau di musola yang dekat situ biasanya anak-anak semaknya sendiri. Dan itu saya kepengen kalau memang belum bisa diterapkan untuk sholat zuhur berjamaah karena banyak, bisa untuk yang satu kelas atau per kelas itu untuk melaksanakan sholat zuhur bersama pagi. Yang kalau guru agamanya belum bisa mendampingi, pakai dengan guru kelasnya boleh mendampingi untuk sholat zuhur gitu. Itu saya ini santun dalam perilaku berlandaskan iman dan takwa ini bisa menjadi satu kata Bu, berkarakter gitu. Berkarakternya kita langsung ke karakter positif lah ya, menyangkut apapun karena itu profil belajar Pancasila pasti karakternya ya tadi ada berhala kritis dan teman-temannya gitu ya. Terus ini berwawasan lingkungan ya, tadi kata Pak Guru Tria kita memang sudah menerapkan yaitu membuang sampah pada tempatnya yang dibiasakan kepada anak. Tetapi karena anak itu kadang-kadang ada penyakit lupanya seperti saya ini ya, ini ada usulan apa tidak Bu kira-kira agar anak-anak itu tidak lupa? Mungkin yang aturan yang di situ kan belum melahirkan ya Bu ya, itu tidak ada aturannya. Terus yang kedua juga mungkin kita bisa membuat banner atau membuat poster tentang lingkungan yang ditempel di depan sekolah gitu. Terus yang sebenarnya juga setiap minggunya itu ada kegiatan Jumat bersih. Dan jadi Jumat bersih itu setelah kegiatan olahraga itu kita melakukan Jumat bersih dari ujung ke ujung. Dan alhamdulillah itu sekolahan menjadi bersih walaupun hanya 1 hari. Tapi yang saya berharap Jumat mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan dengan sistemnya kelas masing-masing. Karena setiap guru pasti punya karakter tersendiri untuk mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu visi kita itu sudah mewakili semua, apa perlu disingkat, apa perlu di
diperpanjang lagi atau bagaimana? Monggo. Menurut Ibu Kepala Sekolah dulu. Menurut saya sendiri sih, karena untuk proses penyusunan visi itu bertahap, itu saya ingat sekali waktu 3 tahun yang lalu itu visi kita baru unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Jadi kemudian tahun berikutnya dengan berbagai pertimbangan itu saya tambahi itu berlandaskan iman dan takwa. Dan itu baru tahun ini saya tambahi lagi karena saya pernah diajak teman itu ke kantor DLH Cilacap dan kita diberikan tuan tanaman, kita sampaikan kita punya halaman gitu. Itu pun dirangka saja untuk depannya agar menjadi sekolah adiwiyata, makanya saya tambahi berwawasan lingkungan. Gitu. Ya monggo baiknya itu ya, jadi terlalu panjang menurut saya sampai kalau diketik itu 3 baris atau 4 baris gitu. Nanti monggo baiknya bagaimana dengan yang punya ide cemerlang nanti sekolah siap mendukung. Nanti kalau prosesnya lama dirumuskan dulu gitu ya, kata-katanya atau singkatannya atau cakupannya, karena visi itu yang pertama yang tadi karena singkat, yang kedua mudah diingat pasti, yang selanjutnya juga yang paling penting adalah komprehensif, jadi mewakili semua kegiatan yang mengarah kepada visi yang akan kita impikan. Baik, next. Sebenarnya tadi ada ya terwujudnya siswa yang mandiri, berkarakter, berwawasan global dan berlandasan iman dan takwa. Agak mirip dengan itu, hanya ini sih prakarsa perubahan sekolah gitu ya, boleh diterima dan boleh direvisi lagi, kita bisa rembukan lagi. Hanya sedikit merangkum dari beberapa tadi siswa yang ini masih kurang, jadi siswa berprestasinya belum saya cantumkan. Jadi siswa berprestasi itu bisa kita wakili pakai unggul dalam bentuk saja, Bu. Unggul dalam bentuk, nanti yang santun dalam perilaku, berlandasan iman dan takwa bisa berkarakter dan berwawasan global nanti ditambahi bisa boleh, tapi ya itu nanti masih bisa kita diskusikan kembali. Oke, next. Dari program-program yang tadi kita rencana, kita rangkum ya objek ada untuk unggul dalam bentuk, kita menerapkan bahwa anak-anak itu wajib berprestasi, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Itu guru-guru di kelas masing-masing tahu prestasi itu tidak hanya dinilai, berarti prestasinya itu bisa di bidang manapun, baik itu bisa kalau anak suka menggambar salurkan ke pakatnya menggambar, pintar pidato ya salurkan ke pidato, begitu ya, berarti kita bisa mendukungnya dengan mendorong kemampuan anak secara berkelanjutan. Terus yang pastinya untuk next saja, Bu. Program pengembangan karakter religi, yaitu tadi bisa tetap melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, pelaksanaan Asmaul Husna, pembiasaan Asmaul Husna, pembiasaan sholat dulu berjamaah, dan insya Allah ke depan bisa dilaksanakan untuk pembiasaan sholat duha gitu. Sholat duha nanti bisa didampingi oleh ibu guru agama ataupun dari ibu guru di kelas masing-masing. Terus pengembangan karakter dari santun dalam perilaku itu kita membiasakan untuk 6S itu kepengen bahwa siswa itu ramah, intinya ramah itu baik ramah gurunya ramah ataupun siswanya yang ramah, atau semua lapisan di sekolahan
sekolahan itu merasakan keramah-tamahan dan merasa betah, nyaman agar sekolahan itu kondusif dan nyaman untuk kita bekerja. Next, cinta lingkungan. Tadi bisa menggunakan pembiasaan untuk hidup sehat. Jumat bersih bisa kita lanjutkan dan nambahin tadi untuk menempel poster membuang sampah pada tempatnya kebersihan deh. Terus, nah ini satu lagi pengembangan karakternya yang mungkin masih bisa kita lakukan di dalam kelas, yaitu pengembangan karakter untuk anak-anak lebih bersemangat. Selama ini untuk memberi motivasi atau semangat siswa biasanya kalau guru-guru PAUD atau guru-guru TK itu pakai tepuk-tepuk ya. Kita mungkin nanti bisa pakai ice breaking ya Bu ya. Nanti materi ice breaking bisa dilihat di YouTube ataupun bisa kita diskusikan bareng-bareng ice breaking yang seperti apa yang mau diterapkan di dalam kelas. Ya, next. Perwawasan global. Ya, perwawasan global. Yang kepengennya kita tadi adalah unggul dalam mutu. Kalau kita berkaca kepada saat ini, zaman kita sudah berubah dengan zamannya dulu ya. Jadi perwawasan global itu bisa kita pupuk dengan cara melaksanakan gerakan literasi sekolah dan mengenalkan iptek atau teknologi yang sedang berkembang. Secara lugasnya kita mengajar bisa menggunakan teknologi yang sedang berkembang seperti proyektor, laptop, karena kebetulan kita sudah mempunyai Chromebook ya, kita menggunakan Chromebook dan kebetulan sekolah kita juga mempunyai Wifi dan bisa nanti sambil IT-nya dikembangkan Bapak Ibu. Dan otomatis sekali kalau anak sudah berani pegang Chromebook berarti mereka sudah amat sangat pintar sekali mengoperasikan HP. Jadi bisa dimodif lagi. Ya, next. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Satu kata untuk hari ini, saya berharap gurunya kompak, siswa kompak, maka sekolahnya akan maju. Kita harus kompak untuk menerapkan aturan, kita kompak untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, kita impikan, dan itu akan membuat siswa juga akan kompak memandang satu guru dengan guru yang lainnya dan menyebabkan sekolahan akan maju ke depannya sesuai dengan visi yang kita harapkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama kita beri ya. Terima kasih Bu Rona atas presentasinya yang luar biasa. Saya refleksikan dulu Ibu. Kalau saya melihat visinya di sini tuh sudah dalam, karena di sini ada unggul dalam mutu. Kalau bicara terkait mutu, saya selalu ingat mutu itu terkait dengan 8. Jadi mutu di sini itu kalau tadi saya bahas kalau saya lihat yang dibahas hanya prestasi siswa mau dibawa kemana. Padahal yang namanya mutu ini 8 standar, termasuk pendidiknya juga bagaimana. Berarti pendidikan itu harus bermutu, standarnya harus bermutu. Jadi di sini sebenarnya sudah luas sekali impian dari Ibu Kepala Sekolah tentang mutu di sekolah ini. Jadi tidak hanya ke siswa, Ibu Kepala di sini maksudnya yang mulia. Iya, kalau saya membaca di sini mutu itu sudah ke 8 standar, sudah mencakup sangat luas sekali. Berharap sekolah ini benar-benar unggul. Tapi kalau saya sudah melihat tadi dari paparan dan cerita Ibu Kepala Sekolah, meskipun di Google di sini luar biasa sekali
semuanya sudah berprestasi, yang sudah dipertahankan, mungkin yang belum ada tinggal ditingkatkan. Nah, tadi yang belum jalan misalnya yang religius ya, itu sholat berjamaah mungkin nanti bisa diantisipasi, ada tindak lanjutnya. Untuk penanaman karakter bisa dibuat jadwal. Kalau kami di SMP itu ada 19 kelas, jadi kami buat sehari satu kelas karena musolahnya juga tidak memadai, gitu masih cukupnya satu kelas, kita buat jadwal. Kemudian tadi wawasan lingkungan, mungkin yang mau dikembangkan adalah tadi terkait adiwiara ya, di sini sangat mendukung sekali asetnya lingkungannya. Semoga kedepannya nanti bisa berjalan dengan baik. Harapan kami dalam waktu 3 bulan ke depan di sini sudah ada perubahan walaupun sedikit gitu. Jadi silakan nanti Bu Tona dan kepala sekolah dan bapak ibu guru semua bisa merencanakan ke depan, tidak harus dalam yang apa ya, perubahan yang besar lah.
Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan sebentar. Tadi sampai apa ya? Oh, kan yang ada di ATM. Ya, harapannya setelah kita berdiskusi hari ini, mungkin nanti dari Bapak Ibu guru, calon guru besar dan kepala sekolah ada tindak lanjut terkait visi dan misi sekolah ini yang berpihak pada murid. Seperti kita tahu sekarang itu kurikulum merdeka yang menghadapi pembelajaran yang berpihak pada murid, begitupun dengan program-program sekolah yang berpihak pada murid. Harapannya nanti program-program ini tidak hanya berdampak pada seluruh murid, tetapi pada semua murid itu secara merata. Dan harapannya juga nanti siswa-siswi yang lulus dari SD Penyerang 1 ini benar-benar memiliki karakter sesuai dengan visi sekolah. Gitu ya, Bu. Mungkin itu saja untuk kegiatan diskusi pada pendampingan 2 hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan dukungannya untuk calon guru penggerak di sekolah ini. Sebelum saya tutup, saya selaku pengajar praktik mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya juga mohon maaf mungkin nanti saling merepotkan karena mulai bulan ini ke depan saya rutin setiap bulan akan memantau, mendampingi dan menilai calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Karena saya tadi buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup diskusi dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bu Siti Nurjana telah memimpin caranya diskusi kita tadi terkait dengan visi dan misi SD Negeri Penyerang 1, dan tadi ada visi dan misi rasa perubahan. Yang mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini nantinya SD Negeri Penyerang 1 terkait dengan pembuatan visi dan misi itu sesuai dengan harapan kita semuanya, dan kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih kepada semuanya untuk pelajaran yang selanjutnya yang ditutup. Marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Dari awal sampai akhir saya yang duduk sebagai acara apabila ada kesempatan yang mudah-mudahan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.